Halo guys, balik lagi di channel aku ya. Seperti biasanya ya, kali ini kita menemukan sebuah kasus kriminal berbentuk mutilasi ya. Jadi kejadian ini terjadi di daerah Ciamis, Jawa Barat ya. Nama dusunnya di sini Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat ya, pada tanggal 3 bulan 5 2024. Dan kejadiannya ini di pagi hari setengah 8 ya. Kalau di Jawa itu mereka kalau di pagi-pagi hari itu banyak yang ke sawah, ke ladang ya yang pastinya. Dan kejadian ini terjadi pada saat suasana lagi sepi ya. Karena pagi-pagi itu kan kalau di pedesaan ya mereka yang kerja ya sudah berangkat jam 5, jam 6 itu udah berangkat semuanya gitu. Dan kebetulan pagi-pagi itu istrinya ini yang bernama Yanti ya. Di sini disebutkan bahwa peristiwa ini terjadi di pagi hari sekitar jam 7.30. Saat itu korban yang bernama Yanti, 40 tahun, hendak pergi ke masjid untuk mengikuti pengajian Jumat pagi. Dan Tarsum ya, pelakunya ini bernama Tarsum, 41 tahun. Ini cekcok dulu di rumah ya. Kenapa terjadi percekcokan di rumah ya? Dikarenakan sebelum-sebelumnya ini mungkin sudah sangat kesal ya, karena adanya perilaku yang mengubah si Tarsum ini menjadi seperti itu ya. Sudah pasti nanti bakal ada hal yang ngebikin dia seperti itu ya. Percekcokan itu terjadi di luar rumah dan si Yanti ini sempat dipukul oleh si Tarsum. Dan terjadi perlawanan. Lanjut si Tarsum ini ngambil pisau di rumah ya, ngambil pisau di rumahnya, langsung melakukan mutilasi ke istrinya ya. Dipotong menjadi beberapa bagian lalu dimasukin ke dalam baskom. Pada saat itu, di sini juga ada video yang beredar di mana pada saat warga itu mencoba untuk merekam si Tarsum ini pada saat si Tarsum ini memotong-motong tubuh si Yanti ya. Setelah memvideokannya, dia langsung lapor ke Pak RT. Akhirnya si Pak RT-nya datang ke lokasi, malah sempat ditawarin daging si Yanti ini. Masyarakat yang ada di sekitar awalnya sebelum si Tarsum ini depresi ya, mereka sudah saling kenal dan mereka mengakui bahwa si Tarsum ini orangnya bisa bergaul dengan masyarakat dan seperti layaknya masyarakat biasanya ya. Namun tak apa yang terjadi ya, si Tarsum ini berubah selama 3 hari itu. Dan sampai-sampai para masyarakat itu, karena ada perubahan yang terjadi pada si Tarsum ya, perubahan sikap yang ditakutkan melakukan hal-hal yang aneh gitu kan, hal-hal yang berbahaya, maka sempat juga warganya ini menjaga si Tarsum ini gitu loh. Dan ujung-ujungnya sudah nggak kuat lagi menahan mungkin permasalahan yang ia alami. Akhirnya si Tarsum ini berujung memutilasi istrinya. Warga sekitar juga menduga bahwa aksi sadis yang dilakukan si Tarsum ini dikarenakan masalah ekonomi ya. Nah, masalah ekonomi ini ternyata terjadi dikarenakan sudah beberapa lama ya. Tarsum dan Yanti ini mempunyai 2 orang anak. Yang pertama itu cewek dan sudah menikah dan ikut suaminya. Dan anak yang bungsu ini yang disayang oleh si Yanti dan masih duduk di bangku sekolah ya, masih di SMK. Dan masalah ekonomi yang terjadi selain usaha dari Tarsum ini gagal, ternyata anaknya ini hobi main slot guys, dan banyak hutang di mana-mana pada temannya maupun lingkungan yang ada di situ ya. Hutangnya itu nggak sedikit, tetapi mencapai 150 juta. Bahkan anaknya ini berhutang di bank dan para rentenir-rentenir yang ada ya, sehingga banyak nagih ke orang tuanya ya, termasuk si Tarsum ini selaku bapaknya yang ditagih ya. Karena ya sebagai orang tua ya tentunya anaknya yang berhutang ya tanggung jawab orang tua, apalagi si anak ini kan masih SMK. Kok bisa masih SMK dikasih kepercayaan untuk berhutang? Ternyata anaknya ini berhutang ya, diberikan hutang, dikasih kepercayaan hutang pada anaknya ini itu dikarenakan anaknya ini berhutang menggunakan nama ibunya ya. Mungkin ya masyarakat di situ sudah percaya bahwa keluarga ini ya nggak susah-susah amat ya untuk kembaliin hutang ya. Usaha yang dirintis oleh bapaknya sudah gagal dan anaknya ini semakin menjadi ya hutang di mana-mana. Dan bahkan katanya anaknya ini sempat menjual motor yang mereka punya untuk melunasi hutang dari perbuatannya yang suka main judi slot itu tadi.
Ya namanya orang kalau main slot itu kan bahaya banget ya, karena mungkin di awal-awal dia sudah pernah mencicipi menang banyak ya, tapi kan seperti yang kita ketahui bahwa slot atau judi online seperti itu hanya pancingan saja, dan setelahnya dan seterusnya pasti bakal rungkat gitu ya. Nah, pada saat si anaknya ini dimarah oleh si Tarsum selaku bapaknya, selaku orang tuanya yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang-hutangnya, si ibunya ini karena sayang banget ya sama anaknya, jadi si ibunya ini selalu ngebelain nih pada saat si bapaknya marahin anaknya, ibunya ngebelain terus. Ya mungkin bapaknya ini jengkel, akhirnya lama-kelamaan menggunung emosinya karena dia nggak bisa marahin anaknya karena ada ibunya yang ngebantu ngebelain anaknya itu tadi. Jadi anaknya ini makin jadi gitu ya, jadi berhutang ya masih ada bapaknya yang ngebayar gitu kan. Ya karena nggak sinkron tadi cara mendidik ya, bahkan anaknya ini kabarnya kabur ya, kabur dan nggak tahu lagi apa yang mau dilakukan oleh ayahnya karena 150 juta mungkin sangat berat yang dirasa oleh bapaknya untuk ngebayarnya itu tadi. Sehingga ya dengan adanya bisikan setan ya, karena ada bisikan setan juga nih katanya yang mengganggu pikiran si bapaknya. Dan akhirnya dia mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah karena sudah melampaui batas apa yang bapaknya ini rasakan ya. Tidak ada lagi cara lain selain memutilasi ibunya yang selalu ngebela anaknya ini tadi. Karena ngerasa bahwa dia nggak mampu ya, mungkin sang ibunya ini menghalangi apa yang ia rasakan. Karena walaupun gimana pun hutang 150 juta itu anaknya kan belum kerja ya, jadi otomatis ya larinya ke orang tuanya, ke bapaknya gitu kan, siapa lagi. Dan disitulah penyebab ya yang ngebikin mental dari bapaknya ini nggak tahan mungkin kan. Jadi langsung mengeksekusi ibunya aja, itu pikirannya mungkin kan. Ini bentuk rasa kesal sih menurut aku sih, kesal dari ayahnya yang sudah nggak ada cara lagi, dan kesal kenapa dia dihalangi pada saat dia mencoba untuk mendidik anaknya tadi. Lagi anaknya belum bisa apa-apa, masih sekolah di SMK ya. Tentu dari kasus ini yang ngebikin anaknya mungkin ya, kalau kita ya ngerasa bahwa nyesel banget ya pastinya karena kelakuannya itu tadi. Dan ayahnya ini juga sempat berpesan kepada ketua RT bahwa anaknya ini harus didik, tolong dibantu didik anaknya gitu biar jadi anak yang benar gitu. Jadi memang benar-benar nyata ya, ini kasus ini viral banget di TikTok ya. Dan semoga menjadi pelajaran buat kita semua untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar batas.